Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Lahab atau Al-Masad, ya. Surah Al-Lahab atau Al-Masad. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan tadi ayat 1 sampai 5 di surah Al-Lahab atau Al-Masad, sekarang kita coba untuk menjelaskan seperti apa tadi cara membacanya, terkhusus pada huruf-huruf yang memiliki warna tajwid. Nah, itu tentu kita akan berikan penjelasan. Nah, dan juga kita akan berikan keterangan tentang terjemah daripada surah Al-Lahab atau Al-Masad ini. Baik, kita lihat di sini surah Al-Masad terdiri dari 5 ayat. Artinya gejolak api, ya. Kemudian diturunkan di Mekah atau termasuk surah-surah Makkiyah, ya. Termasuk surah-surah Makkiyah. Kemudian kita lihat di sini ayat pertama, ya. Tabbat. Perhatikan huruf ba berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Tabbat. Tabbat yada. Kemudian huruf da kita panjangkan 5 harokat, ya, karena di sini terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Yang ini, ya. Yada abi. Kemudian huruf B kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Abi lahabiu. Kemudian huruf tanwin in, ya, lahabiu. Tanwin in berwarna merah jambu di sini atau magenta, ya, bertemu dengan waw bertasdid, maka tanwin innya menghilang, melebur ke huruf waw bertasdid. Ditahan dan ditekan 2 harokat. Lahabiu wa tabb. Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Kemudian huruf ba yang di ujung, sebelum kita hentikan kita tetap harus memberikan penekanan, ya. Tab wa tabb. Watab, bukan dibaca watab, tapi ada tasdid, ya, maka kita tahan dan tekan. Watab. Setelah itu baru kita kemudian sukunkan huruf ba-nya, ya. Watab. Watab. Dan kita lihat di sini terjemahannya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Kemudian kita lanjut pada ayat berikutnya. Ma'aghna. Perhatikan huruf ma dipanjangkan 5 harokat
karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Aghna. Kemudian huruf na kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Aghna anhu maluhu. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Anhu maluhu. Kemudian huruf hu kita panjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik. Sedangkan harokat u biasa seperti ini, kalau terbalik seperti ini maka dibaca 2 harokat. Anhu maluhu wa ma. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa ma kasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, huruf ba di ujung kita sukunkan ya, tidak terdapat tasdid. Kasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, kita lihat terjemahannya. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Sayasla. Perhatikan huruf so sukun. Sayasla. Kemudian huruf la kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Sayasla nara. Perhatikan huruf na kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Naron. Kemudian huruf tanwin an bertemu dengan huruf dha, maka tanwin an-nya melebur langsung ke huruf dha yang berharokat fathah ini ya. Sedangkan alif yang di depannya tidak dibaca ya. Sayasla nara ya, karena huruf ron dan huruf dha ini berkaitan ya. Masuk hukum tajwid ya. Di sini dilihat naron dha. Maka kita baca sayasla naron dhata. Huruf dha kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Naron dhata lahab. Kemudian huruf bin di ujung kita sukunkan atau kita matikan. Kemudian kita pantulkan ya. Sayasla naron dhata lahab. Sayasla naron dhata lahab. Kemudian kita lihat terjemahannya. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, yaitu neraka. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak dalam kurung neraka. Kemudian kita lanjut. Wamra'atuhu. Perhatikan di awal ayat terdapat tanda tasdid. Ini berlaku kalau kita menyambung dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 3 ya. Tapi karena kita memulai dari awal ayat, maka kita tidak perlu membaca tasdidnya. Cukup kita baca huruf biasa saja ya. Wamra'atuhu. Perhatikan. Wamra'atuhu. Huruf wa langsung sambung ke huruf ma yang berharokat sukun. Alifnya tidak dibaca karena ini namanya hamzah wasol. Hamzah penyambung antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya ya. Wamra'atuhu. Kemudian huruf hu kita panjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik ya.
Wamra'atuhu hammalatal. Huruf ma berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan pada huruf ma-nya ya. Hamma. Di sini diberikan warna merah ya, merah jambu atau magenta. Hammalatal. Kemudian dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Hammalatal hatab. Latal hatab. Alif lam, huruf ta langsung sambung ke alif lam ya, qamar ya. Hammalatal hatab. Huruf B di ujung kita sukunkan atau kita matikan sehingga kita baca pantul ya. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Baik, kita baca dari sini. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Kita lihat terjemahannya. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, dalam kurung penyebar fitnah. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar dan penyebar fitnah. Kemudian kita lihat ayat kelima. Fi jidiha. Huruf fi kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Fi jidiha. Huruf ji kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Fi jidiha. Perhatikan huruf h kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fi jidiha hablum. Huruf ba berharokat sukun maka kita pantulkan. Di sini diberi tanda warna tajwidnya warna hijau ke kuning-kuningan ya. Hablum. Fi ji. Huruf ji kita panjangkan 2 harokat ya karena ya sukun. Fi jidiha hablum. Kemudian huruf tanwin un bertemu dengan mim bertasdid, maka tanwin unnya menghilang melebur ke huruf mim ya. Di sini ada warna magenta atau merah jambu ya, perhatikan. Hablum. Jadi ditahan dan ditekan ya, didengungkan 2 sampai 3 harokat. Hablum mim. Kemudian huruf mim bertemu dengan mim bertasdid ya. Jadi mim bertasdid ketemu dengan mim bertasdid. Di depannya atau di tengah-tengahnya terdapat nun sukun. Maka nun sukunnya tidak dibaca ya karena sudah melebur ke sini ya. Huruf mim bertasdid. Hablum mim. Jadi bukan lagi min masad tapi langsung mim masad. Ini namanya dengung ya, yang hurufnya sejenis. Dengung karena terdapat huruf yang sejenis yaitu mim dengan mim ya. Hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Kemudian huruf din di ujung kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca pantul ya. Masad. Fi jidiha hablum mim masad. Kemudian kita lihat terjemahannya. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita, sebagaimana biasa kita baca terlebih dahulu pelajaran yang telah kita jelaskan bersama-sama tadi. Namun sebelum itu kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb.
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan juga hidayah kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, melancarkan segala urusan dan juga memudahkan segala urusan kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita semua dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.